Assalamualaikum. Selamat pagi kepada siswa-siswi SMK 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya Bu Anis, guru bimbingan dan konseling, akan melanjutkan materi tentang soft skill. Yang kemarin sudah saya jelaskan tentang empati dan proaktif. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mendengar aktif. Mendengar aktif atau yang biasa disebut dengan active listening. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya akan jelaskan lagi quotes yang seperti biasanya. Ada satu quotes ini pendapat dari Dalai Lama, yaitu ketika kita bicara, kita hanya mengulang sesuatu yang sudah kita ketahui. Ketika kita mendengar, kita mempelajari hal-hal baru. Itu quotes yang dari pendapat Dalai Lama. Baiklah. Sebelum kita ke inti pelajaran, supaya kalian memahami apa itu mendengar aktif, berikut ada beberapa gaya komunikasi. Nanti ada 5 gaya. Setelah kalian melihat beberapa gaya ini, silahkan kalian nanti tuliskan di e-learning. Yang pertama, apa yang dirasakan? Apa yang kalian rasakan? Lalu yang kedua, efektifkah komunikasinya? Itu ya. Nah, yang gaya komunikasi yang pertama, ini ada seorang laki-laki dan perempuan. Si perempuan ini mengajak bicara yang laki-laki. Namun yang laki-lakinya sambil bermain HP, tidak menghiraukan yang perempuan. Oke, untuk gaya komunikasi yang kedua, yang laki-laki ini ngajak bicara yang perempuan. Yang perempuan ini mendengarkan, tapi dia tidak berhadapan dengan yang si laki-laki. Dia menghadap ke arah lain. Dan gaya komunikasi yang ketiga, mereka berbicara, saling saut menyaut tanpa ada yang mau mendengarkan. Jadi yang ngomong, yang perempuan ngomong, yang laki ngomong, perempuan yang ngomong, seperti itu. Untuk gaya komunikasi yang keempat, yaitu yang perempuan bicara, yang laki-laki menghadap, mendengarkan, tapi mukanya datar, tanpa ekspresi. Nggak tahu dia lagi bete atau gimana, ya. Yang gaya komunikasi kelima, yang laki-laki bicara, yang perempuan memperhatikan, mendengarkan, dan memberikan respon sambil senyum, mungkin mengangguk-angguk, seperti itu. Nah, itu tadi gaya komunikasi, 5 gaya komunikasi yang nantinya harus kalian jawab satu-satu. Efektifkah komunikasi yang terjadi? Baik, anak-anak, saya akan jelaskan bahwa di dunia kerja itu mendengar aktif adalah skill yang menentukan kesuksesan. Kenapa? Gini, coba kalian lihat. Perusahaan sukses adalah perusahaan yang mau mendengar konsumennya. Ya, suatu produk akan ditinggalkan konsumennya jika tidak mau mendengar keluhan dan keinginan konsumen. Pekerja tidak akan berprestasi jika tidak mau mendengar arahan dari atasannya. Seorang bos akan dibenci jika tidak mendengarkan aspirasi bawahannya. Sebuah perusahaan akan kacau jika orang-orang di dalamnya tidak mau saling mendengar. Nah, karena itu sekarang kita pahami prinsip mendengar aktif berikut ini. Ya, karena apa sih? Karena mendengar itu menentukan suatu kesuksesan. Baik. Coba di sini lihat dua bahasa. Listen, silence. Yang terdiri dari huruf-huruf yang sama, LISTEN. Di silence-nya juga ada LISTEN. Oke. Nah, dari kata di bahasa Indonesia kan, kata mendengar dalam bahasa Inggrisnya memiliki huruf yang sama dengan diam. Mendengar, diam. Nah, apa makna di balik ini? Baik. Nah, kalian harus sangat-sangat ingat-ingat rumus ini, yaitu rumus dengar jam. Dengar jam. Oke? Dengar jam. D-nya adalah dedikasikan perhatian dan waktu. Jangan melakukan hal lain, fokus dengarkan. Itu untuk D-nya. Untuk E, ekspresi wajah. Ekspresi wajah menunjukkan antusiasme. Jangan pasang wajah datar, apalagi bete. Itu ya. Oke. Untuk yang N, netralkan posisi. Meskipun kita tidak setuju dengan isi pembicaraan, tetap dengarkan
jangan mendebat atau sinis. Si D, E, N, sekarang yang G. G, gangguan harus disingkirkan. Gangguan harus disingkirkan. Misalnya apa? Ponsel kalian harus matikan. Jadi saat bos atau atasan kita bicara dengan kita, kalian harus mematikan ponsel kalian. Mungkin kalian waktu itu sedang menggunakan earphone atau headset. Nah, harus kalian lepas. Serta misalnya kalian sedang mendengarkan radio atau menonton TV, juga segera matikan. Itu G-nya gangguan. Gangguannya harus disingkirkan. Untuk A, amati isi pembicaraan dengan seksama. Oke, amati juga gesturnya dan ekspresi pembicara. Jadi gerak tubuhnya, ekspresinya itu juga amati untuk menangkap pesan secara utuh. Jadi tidak ada salah paham lagi. Yang R, yang terakhir R, yaitu berikan respon. R-nya respon. Berikan respon seperti mengangguk, senyum, atau pujian. Ya, ajukan juga pertanyaan yang bermaksud untuk menggali lebih jauh. Kalau memang kita nggak paham, boleh sekali kita untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Itu tadi dengar yang jangan, ya, jangan apa? Jangan potong pembicaraan sampai pembicara selesai berbicara. Jadi sangat-sangat tidak bagus untuk kita memotong pembicaraan orang yang sedang bicara dengan kita. Seperti itu. Baiklah, kita ke inti pelajaran selanjutnya, yaitu bahwa mendengar bukan hanya dengan telinga. Memang telinga sebagai alat untuk mendengar. Namun untuk menjalankan aktivitas mendengar aktif, seluruh bagian tubuh ini harus ikut serta. Yang pertama, mata. Mata itu untuk memperhatikan dan menatap pembicara. Jadi saat kita bicara dengan orang, kita harus memperhatikan dan menatapnya. Yang kedua, telinga. Telinga itu sendiri supaya fokus mendengar, ya. Telinganya benar-benar fokus untuk mendengar pembicara. Lalu mulut harus diam, terkunci. Jangan memotong pembicaraan. Oke. Dan yang keempat, tangan. Tangan tidak boleh memegang sesuatu yang bisa mengalihkan pembicaraan. Ya. Lalu posisi kaki santai, tidak banyak bergerak. Jadi nggak usah sampai dibunyi-bunyikan, digerak-gerakkan, akhirnya mengganggu konsentrasi yang berbicara tadi. Lalu badan menghadap pembicara, jangan membelakangi, ya, jangan membelakangi atau samping. Jadi orangnya bicara, kita menyamping sini, lihatnya ke arah yang lain, atau malah tidak bagus lagi kalau kita membelakangi, seperti itu. Oke, otak. Nah, otak harus fokus menyerap pembicaraan, tidak melamun, ya, fokus. Lalu hati juga memberi perhatian dan empati. Jadi kita benar-benar empati kepada orang yang sedang berbicara dengan kita. Nah, itu tadi materi tentang mendengar aktif. Itu caranya supaya kita dapat mendengar aktif dan kita mendapatkan prestasi yang bagus di tempat kerja kita nanti. Oke, selanjutnya nyambung langsung dengan sikap menghargai. Menghargai ini juga tidak kalah pentingnya di dunia kerja. Kita harus memiliki itu. Kita baca quotes-nya, ya, seperti biasa. Di mana quotes-nya adalah, orang terhormat adalah orang yang mampu menghormati orang lain. Sekali lagi, orang terhormat adalah orang yang mampu menghormati orang lain. Baik. Nanti tugas kalian di sini tolong tulis pengalaman kalian. Yang pertama, saat kamu dihargai, pengalamanmu apa? Kamu dihargai oleh siapa? Kapan? Kenapa? Dan apa yang kamu rasakan? Seperti itu. Yang kedua, saat kamu tidak dihargai, sama dengan siapa? Kapan? Di mana mungkin? Bagaimana perasaanmu saat kamu tidak dihargai? Nah, inti pelajaran selanjutnya yaitu untuk membangun budaya yang saling menghargai, perhatikan 3 area ini. Oke, di sini ada mata, telinga, dan hati. Apa maksud dari gambar mata? Nah, mata ini berarti enak dilihat gitu, ya. Nah, pakaian yang rapi, bersih,
dan sopan itu adalah bukti kita menghargai diri kita sendiri dan lingkungan. Jadi sebelum kita ingin dihargai orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri dengan cara berpakaian yang rapi, sopan, dan bersih. Nah, wajah yang simpatik, wajah yang ramah, dan selalu tersenyum. Jadi misalnya saat kita di rumah nih, mungkin lagi marahan sama keluarga atau marahan sama saudara, tapi saat kita ke kantor, ke tempat kerja kita harus tetap menunjukkan wajah yang ramah, tersenyum, seperti itu. Jadi persoalan di rumah jangan dibawa ke tempat kerja. Lalu yang kedua, telinga. Apa maksud dari ini? Yaitu bahasa. Bahasa yang santun adalah cerminan seberapa terhormat diri kita dan sejauh mana kita menghargai orang lain, gitu ya. Jadi bahasa yang kita gunakan harus bahasa yang sopan, yang santun. Lalu hati. Hati ini berarti suasana. Suasana yang menyenangkan hati setiap orang diterima dengan baik. Nah, suasana yang menyenangkan hati setiap orang akan diterima dengan baik. Jadi setiap prestasi akan diakui dan akan diberi penghargaan. Oke. Nah, ini ada sikap yang baik, ada sikap yang buruk. Sikap yang baik adalah ada di sini 3 ungkapan sederhana yang mencerminkan sikap menghargai. Yang pertama, yaitu memberi pujian saat melihat kebaikan. Jadi kalau memang orang itu baik, segera diberikan pujian. Yang kedua, berterima kasih saat dibantu. Selesai kita dibantu oleh orang lain, secepatnya kita mengucapkan terima kasih. Ya. Yang ketiga, permisi dan maaf saat meminta tolong. Jadi mau minta tolong, maaf ya, bisa minta tolong. Permisi, saya bisa minta tolong, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya 3 ungkapan yang tidak mencerminkan sikap menghargai. Sikap yang buruk. Yang pertama yaitu membanding-bandingkan. Nah, mungkin kalau di tempat kerja bosnya atau atasannya atau sesama teman terlalu membanding-bandingkan dengan teman yang lain. Misalnya, teman kerjamu itu lebih rajin kok daripada kamu. Nah, misalnya seperti itu nggak boleh membanding-bandingkan. Oke ya. Yang kedua, memberi cap, memberi label. Nah, itu apa lagi? Ini nih kamu tukang telat. Kamu nih pemalas, misalnya seperti itu. Tidak boleh memberi cap atau memberi label. Yang ketiga, menyalahkan dan melempar tanggung jawab. Ya, jadi cenderung suka menyalahkan orang lain dan lempar tanggung jawab. Misalnya, saya tidak semangat kerja nih karena gajinya kecil. Padahal pada dasarnya mungkin saat itu dia lagi males gitu aja, tapi lempar tanggung jawab atau menyalahkan seolah-olah karena gaji kecil, jadi dia tidak semangat untuk bekerja. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 hal yang harus dihargai, karena ini sangat penting sekali. Apa saja sih yang harus dihargai? Yang pertama, hargai dirimu sendiri dengan berbagai kelebihan dan kelemahan. Jadi kamu sendiri harus bisa menghargai kamu menghargai diri kamu sendiri. Oke. Yang kedua, hargai waktu. Ya, hargai waktu. Waktu itu sangat berharga sekali. Kita tidak terasa waktu itu berlalu dengan cepat. Ya. Selanjutnya, hargai orang lain. Hargai keunikan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahannya. Kita harus menghargainya karena pada dasarnya manusia itu berbeda-beda dan punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, anak-anak, jika kita bisa menerapkan semua prinsip itu, pasti sekali kita akan dihargai dan akan mendapatkan penghargaan. Ya, tolong kalian pegang 3 prinsip tadi. Nah, baiklah, cukup sekian materi dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian ke depannya sampai kalian menghadapi dunia kerja. Setelah ujian tengah semester akan saya lanjutkan dengan materi-materi yang lain. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.